Sebelumnya ada keperluan apa ya dan keluhan apa ibu datang ke sini? Begini suster, maksud kedatangan saya dan anak saya kemarin untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit anak saya ini suster. Baik, saya bertanya, nama mbaknya siapa? Saya Siti Walidia sus. Nah, baiklah kalau gitu, eh, sudah tahu sejak kapan ya kalau misalkan mbak ini udah mengidap HIV? Sejak saya melakukan PCT HIV sus. Nah, saya dan anak saya kurang mengerti VCT. Sus, bisa jelaskan VCT itu apa? Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya bahwa VCT atau dengan voluntary counseling and testing adalah layanan tes HIV secara sukarela yang disertai dengan pre-counseling dan pasca-counseling. Oh iya sus. Sebelumnya bagaimana ya awalnya mbak ini bisa terkena dengan virus HIV? Mungkin karena dulu waktu saya masih muda, saya adalah pecandu narkoba, suntik, menggunakan jarum suntik secara bergantian juga dengan teman saya sus. Dan setelah beberapa tahun kemudian, saya mengalami gejala-gejala aneh seperti demam, pegal-pegal, lesu juga, dan saya mencari tahu di internet dengan apa kondisi saya yang alami ini, ternyata gejala tersebut yang bernama HIV/AIDS. Dan setelah itu akhirnya saya mengikuti PCT. Setelah beberapa hari hasil tes keluar dan ternyata saya positif HIV. Nah, saya mengerti perasaan ibu. Nah, mungkin setelah mbak ini mengetahui hal tersebut, pasti mbak merasakan shock ya? Ya tentu saja saya shock sus, dan saya sudah berpikir juga apakah saya akan mati dengan kondisi saya seperti ini. Setelah saya diberikan obat ARV ini, tapi saya sudah mulai lega juga. Nah, Kalau boleh tahu apa fungsi ARV, Yesus? baiknya fungsi ARV ini adalah untuk menekan penyebaran virus yang berbahaya tersebut. Nah, sehingga pengidapnya tidak akan sehingga berakibat lebih bahaya yaitu AIDS. Oh begitu ya sus. Baiklah, setelah itu Mbak Siti dan juga ibunya bisa menunggu di ruang tunggu. Baiklah sus. Terima kasih ya suster. Siang dok, siang suster. Nah, hari ini ada pasien yang bernama dengan Siti Walijah yang akan berkonsultasi dengan dokter. Dan ini surat rekam medisnya ya dok. Saya dulu ya suster. Ya. Oh iya, ini dengan Mbak Siti ya. Mbak Siti, bagaimana keadaannya hari ini? Saya lemas dok, terus saya juga gelisah, selalu memikirkan keadaan saya. Oh iya, kiranya apa yang mau dimasukkan Mbak Siti? Ya dok, kalau boleh tahu penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya apa ya dok? Jadi penyakit AIDS ini adalah penyakit yang menyerang sistem imun manusia, terutama darah putih, sehingga sistem imun tidak bisa bekerja secara optimal dan mengakibatkan penderita mengalami komplikasi. Dan kata lain, penyakit dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh penderita. Begitu ya dok. Penyakit yang saya derita ini benar-benar menyeramkan sekali dok. Lantas, apa penyebab dari penyakit HIV/AIDS ini dok? Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau kuman imunodeficiency virus. Berdasarkan isu kedokteran di Amerika, virus ini berasal dari seekor monyet yang langsung menginfeksi manusia. Dan virus ini dapat menyebar melalui dua hal, darah dan cairan kelamin. Dalam penyebarannya, HIV membutuhkan dua hal untuk bisa menginfeksi manusia, yaitu jalur keluar virus berupa darah dan cairan kelamin dari yang tidak terinfeksi. Jadi ini disebabkan oleh virus HIV ya dok. Lantas apakah ada penyebab lain dok? Nah, selain dua hal tersebut yang baru saya katakan, HIV juga dapat menyebar dari perilaku hidup tidak sehat dari manusia itu sendiri. Contohnya, penggunaan narkoba, perokok, dan minum-minuman beralkohol. Mengapa saya katakan demikian? Penggunaan ketiga barang haram tersebut tentu saja mengalami yang namanya pergaulan bebas. Perokok dapat meminum alkohol, dan peminum alkohol dapat menjadi pemakai narkoba. Dan pemakai narkoba dapat terinfeksi HIV. Oh begitu. Bagaimana jika terkena virus HIV-nya dengan narkoba dok? Nah, pemakai narkoba bisa terinfeksi HIV karena narkoba bisa digunakan melalui jarum suntik. Dan malangnya, suntikan tersebut berharga mahal dan hal tersebut menyebabkan banyak pengguna yang memakai jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang tidak steril itu bisa jadi membawa darah orang yang terinfeksi HIV. Oh, berarti hal tersebut tuh sama seperti yang dilakukan oleh saudari Adau ini ya dok? Iya, benar sekali. Untungnya adik Adau ini masih memasuki gejala awal, jadi masih bisa diselamatkan. Jika tidak cepat menanggapi penyakit ini, maka akan bertahap.
Berarti pergaulan bebas adalah hal yang tidak bisa lepas dari kasus penyebaran virus ini ya, begitu kan? Ya, tentu. Biasanya jika anak remaja cenderung lebih dan bersifat ingin tahu, sekarang banyak sekali anak remaja termasuk wanita menonton video terlarang dan konten terlarang lainnya. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya orang tua dan juga putra-putrinya terbebas dari yang namanya seks? Salah satu caranya adalah dengan menyeleksi informasi yang diterima anak, selalu mendampingi anak ketika menonton film-film berkonten dewasa, dan mengajarkan anak agar bijaksana dalam mengolah informasi dari internet maupun sumber lainnya. Adakah hal yang bisa saya lakukan di rumah agar bisa terhindar dari HIV/AIDS, Dok? Ada tentunya. Salah satunya itu stop seks bebas, kuatkan iman, dan jauhi narkoba. Baiklah, Dok. Terima kasih sebelumnya, Dok. Iya.